Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang metode transportasi. Sebelum itu, kenankan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Dela Hanifatul, yang kedua ada Indra Sukmajati, saya sendiri, yang ketiga ada Lydia Afriliani, yang keempat ada Rosi Novita, dan kelima ada Soleh Walimah. Next. Ada yang tahu metode transportasi? Di sini saya akan menjelaskannya. Metode transportasi itu suatu metode yang digunakan untuk mengatur masalah pendistribusian sejumlah barang atau produk yang sama dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan demand dengan biaya sekecil mungkin. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri penggunaannya. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Yang kedua, kuantitas komoditif atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, ada komoditi yang dikirim atau yang diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Nah, yang keempat ini ada ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Next. Nah, di sini ada metode penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini eh, maaf, terbagi menjadi dua, yaitu metode penyelesaian awal dan metode penyelesaian akhir. Di metode penyelesaian awal ini ada metode Northwest Corner atau NWC. Yang kedua ada metode less cost atau LC. Yang ketiga ada metode Vogel Explanation Method atau FOAM. Yang keempat ada metode Result atau Affirmation Method. Nah, yang di metode penyelesaian akhir ada metode Stepping Stone. Yang kedua ada Modified Distribution Method atau MODI. Next. Nah, di sini ada perbedaannya metode penyelesaian awal. Yang pertama ada Northwest Corner atau NWC. Di sini ada pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua ada alokasinya sejumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga yaitu bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply ini yang cukup. Kalau kalau tidak bergerak ke kotak ke bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Yang kedua ada less cost atau LC. Yang pertama nih kita pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua sesuaikan dengan permintaan kapasitas. Setelah itu kita pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Nah yang terakhir itu kita sesuaikan kembali nih dan kita cari total biayanya. Yang ketiga ada Vogel Estimation Method atau disebut dengan FAM. Yang di sini agak sedikit rumit. Kita lihat yang pertama kita hitung nih perbedaannya antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolam. Nah, lalu setelah itu pilih baris atau kolam dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Nah, jika nilai pada baris atau kolam adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang yang paling banyak. Nah, setelah itu dari baris dan kolam yang dipilih, pada poin 2 kita tentukan nih jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kelompok serta sel dengan biaya yang terkecil. Nah, setelah itu kita hapus baris atau kolam yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Yang kelima itu kita tinggal ulangi langkah poin 1, 2, 3, dan 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Next. Selanjutnya kita akan mengerjakan metode penyelesaian akhir. Di sini ada stepping stone. Yang pertama kita memakai dasar dari NVC. Selanjutnya kita tinggal membuat jalur atau lintasan mulai dari kotak non basis yang akan dihitung IP-nya. Yang selanjutnya dari kotak non basis tinggal ditarik lurus ke kotak basis terdekat dengan syarat kotak yang dihubungi mempunyai partner pada kolam atau baris yang sama agar garis bisa tersambung sampai kembali ke kotak semula. Yang keempat, ada awal perjalanan, nih tinggal kita beli kode bintang.
Yang terakhir, kita tinggal menghitung nilai IP-nya dimulai dengan tanda plus, lalu tanda kurang, dan seterusnya berganti-ganti sehingga perhitungannya adalah biaya C. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Soleh. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh soal model transportasi. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di tempat yang berbeda. Pabrik kue, pabrik H, dan pabrik P dengan kapasitas masing-masing 90, 60, 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 gudang A, gudang B, dan gudang C dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40. Bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari 3 pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Di dalam perusahaan ini mempunyai 3 pabrik produksi dan 3 gudang. Gudang ini untuk menyimpan hasil produksinya, jadi jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang itu harus ditentukan jumlah minimumnya. Gudangnya itu biar nggak kosong. Jadi setelah dibuatkan tabel atau matriksnya, terbentuklah seperti ini. Jadi untuk pabrik kue dengan persediaan sebanyak 90, pabrik H dengan persediaan sebanyak 10, pabrik P dengan persediaan sebanyak 50. Sedangkan gudang A dengan permintaan 50, gudang B dengan permintaan 110, gudang C dengan permintaan 40. Next. Ini adalah cara menggunakan metode Northwest Corner. Nah, sekarang ingin dicari cost minimum biaya yang paling minimum agar memperkecil ongkos produksi. Kita mulainya yaitu dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas dari pabrik kue yang melayani gudang A ini ada 2 nilai yaitu 90 dan ada 50. Maka kita harus isi yaitu dari nilai yang paling kecil. Maka pabrik kue yang melayani gudang A kita isi dengan 50. Maka untuk pabrik H ke gudang A sudah tidak bisa terpenuhi. Pabrik P ke gudang A juga sudah tidak bisa terpenuhi karena permintaannya sudah memenuhi pabrik kue ke gudang A itu. Nah, untuk memenuhi pabrik kue ke gudang B itu, sisa dari persediaan 90 yang sudah memenuhi pabrik kue ke gudang A itu 50. Jadi untuk memenuhi pabrik kue ke gudang B itu 40, maka pabrik kue ke gudang C sudah tidak bisa terpenuhi karena persediaannya sudah habis. Untuk pabrik H ke gudang B, kita ambil nilai dari yang paling kecil di antara 110 yaitu 60. Karena persediaan 60 itu sudah memenuhi pabrik H ke gudang B, maka pabrik H ke gudang C-nya sudah tidak bisa terpenuhi. Untuk mengisi pabrik P ke gudang B, itu diambil dari selisih nilai antara total pabrik W dan H ke gudang B itu berarti 40 plus 60 yaitu 100. Dengan nilai permintaan 110, maka selisih di antara 100 dan 110 itu jadi 10. Nilai 10 itu berarti untuk memenuhi pabrik P ke gudang B, yaitu 10. Untuk pabrik P ke gudang C, kita ambil dari nilai yang paling kecil lagi nih, di antara 40 dan 50, yaitu 40. Kalau sudah seperti ini, jadi tinggal hitung nilai Z-nya atau total biayanya dengan nilai-nilai yang sudah memenuhi dari setiap kolom yang sudah terpenuhi, yaitu pabrik kue kali 20 sama dengan 100. Pabrik kue ke gudang B 40 kali 5 sama dengan 200. Pabrik H ke gudang B 60 kali 20 sama dengan 1.200. Pabrik P ke gudang B 10 kali 10 sama dengan 100. Pabrik P ke gudang C 40 kali 19 sama dengan 760. Jadi total biaya dengan menggunakan metode Northwest Corner itu hasilnya 3.260. Slide.
Kedengeran nggak? Metode least cost atau nilai yang paling kecil. Eh, biaya apa? Nilai yang paling kecil itu kita lihat di pabrik W ke gudang B di kos sebesar 5. Nah, gudang B memiliki kebutuhan gudang 110. Nah, sementara pabrik W hanya memiliki kapasitas pabriknya 90. Jadi kita berikan semua kapasitas pabrik ini dari pabrik W. Jadi pabrik W itu sisanya 0. Nah, berarti pabrik W tidak bisa diisi untuk gudang A dan gudang C. Nah, sementara pabrik pabrik gudang B saat ini sisanya tinggal 20. 20 itu dapat dari 110 dikurang 90 sama dengan 20. Terus ada pabrik B ke gudang B. Nah, di sini kita kasih 20 permintaannya. Nah, sudah terpenuhi, maka tidak bisa diisi lagi. Pabrik H sementara nilainya tinggal 30. 30 dapat dari 50 dikurang 20 sama dengan 30. Nah, selanjutnya pabrik H ke gudang C diisi kita kasih 40. Dan nilai dari pabrik H, kapasitas pabrik sebanyak 60. Nah, di sini kita penuhi kapasitas pabrik dan gudang C. Nah, sebanyak 40 sudah terpenuhi. Nah, jadi tidak memerlukan nilai dari pabrik P kemudian supaya dari pabrik H tinggal 20. 20 dapat dari 60 dikurang 40 sama dengan 20. Nah, terakhir karena di dalam sel tinggal 2, kita masukkan sisa yang ada di pabrik H dan P, yaitu 20 sama 30. Nah, nilai Z-nya 90 dikali 5 ditambah 20 di, dikali 15 ditambah 10 dikali 40 ditambah 25 di, dikali 30 dan ditambah 10 dikali 20. Nah, sama dengan 450 ditambah 300 ditambah 400 sama dengan 450 ditambah 300 ditambah 400 tambah 700 ditambah 200. Itu hasil akhirnya 2100. Selanjutnya di sini ada metode FAM. Untuk menghitung metode FAM, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari selisih dari nilai-nilai terkecil. Yaitu yang pertama pada pabrik W, angka terkecilnya ada 8 dikurang 5 sama dengan 3. Lalu pabrik H yang paling kecil ada angka 15 dikurang 10 sama dengan 5. Pabrik P, angka terkecilnya 19 dikurang 10 sama dengan 9. Gudang A yang terkecil 20 dikurang 15 sama dengan 5. Gudang B 10 dikurang 5 sama dengan 5. Gudang C 10 dikurang 8 sama dengan 2. Dari angka-angka ini kita mendapatkan selisih yang paling besar yaitu pada pabrik P, 19 dikurang 10 sama dengan 9. Jadi kita mencari dulu nih di pabrik P, angka terkecilnya yaitu 10. Pabrik P, gudang B. Kita mengisi kita lihat dari kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik. Yang paling kecil di sini adalah kapasitas pabrik yaitu 50. Jadi pada pabrik P ke gudang B, kita taruh di kolom 10 sejumlah 50. Selanjutnya, kita menghitung lagi selisihnya, karena setelah pabrik P diisi sebelumnya, selisihnya kan pasti berubah. Jadi kita hitung lagi. Yang pertama, pabrik W 8 dikurang 5 sama dengan 3. Pabrik H 10 dikurang 15 sama dengan 5. Pabrik P karena sudah terselesaikan, jadi tidak perlu kita hitung lagi. Untuk gudang A 20 dikurang 15 dan gudang B karena 10 tadi sudah terpakai, jadi kita mencari angka yang paling kecil selanjutnya yaitu 20 dikurang 5 sama dengan 15. Gudang C 10 dikurang 8 sama dengan 2.
Nah, di sini di gudang B pabrik P kita menemukan yang paling kecil angkanya adalah angka 5. Jadi kita menghitung sebelumnya kebutuhan gudang 110, sudah terpakai 50. Jadi kita menaruh di angka 5 sejumlah 60. Lalu kita hitung lagi, pabrik Q ada 20 dikurang 8 sama dengan 12. Pabrik H 15 dikurang 10 sama dengan 5. Gudang A 20 dikurang 15 sama dengan 5. Gudang C 10 dikurang 8 sama dengan 2. Untuk kapasitas pabrik W ke gudang C, karena kapasitas pabriknya 90 sudah terpakai untuk gudang B sebelumnya 60, jadi kita taruh di gudang C sebesar 30. Lalu tersisa pabrik H, yaitu pada kolom 10 dan 15. Yang paling kecil di sini ada 10. Jadi kita masukkan untuk kebutuhan gudang yang 40 sudah terpakai pada gudang C sebesar 30. Jadi tersisa 10. Kita masukkan pada pabrik H gudang C. Lalu sisanya pabrik H dengan kapasitas pabrik 60 yang telah terpakai 10 pada gudang C. Kini tersisa 50 yang kita taruh di pabrik H dan gudang A. Lalu selanjutnya kita menghitung total biayanya atau nilai Z, yaitu 60 dikali 5, 30 dikali 8, ditambah 50 dikali 15, ditambah 10 dikali 10, ditambah 50 kali 10 yang menghasilkan nilai total biayanya sebesar 1.890. Baik, selanjutnya metode stepping stone. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menggunakan hasil dari perhitungan metode emisi. Nah, di sini sudah didapatkan perhitungannya itu dari pabrik W ke gudang A sebesar 50, pabrik W ke gudang B sebesar 40, pabrik H ke gudang B sebesar 60, dan pabrik P ke gudang B sebesar 10, dan yang terakhir pabrik P ke gudang C sebesar 40. Lalu kita buat jalur looping. Nah, untuk persyaratannya yaitu kotak basis atau kotak yang sudah terisi sejumlah jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Dan di sini jumlah kotak basisnya sudah memenuhi syarat yaitu sebesar 5. Nah, untuk membuat jalur looping itu kita melakukan pertamanya dari kotak yang kosong atau kotak non basis. Untuk jalur looping itu harus membentuk sudut 90 derajat. Dan pada setiap kotak, dimulai dari kotak non-basis atau kotak kosong, diberi tanda plus, lalu selanjutnya minus, dan seterusnya cara berganti-gantian. Dan di sini untuk kotak yang kosong itu ada dari pabrik B ke gudang C, pabrik H ke gudang A, pabrik H ke gudang C, dan yang terakhir ada dari pabrik P ke gudang A. Next. Kotak kosong yang pertama itu dari pabrik P ke gudang C. Dibuat jalur looping mulai dari kotak yang 8 ke 19, lalu ke 10, dan ke 5. Diperoleh hasil minus 6. Lalu ada dari pabrik H ke gudang A, itu dari 15 ke 20, ke 5, dan ke 20. Diperoleh hasil minus 20. Dari pabrik H ke gudang C, itu dari 10 ke 19, ke 10, dan ke 20. Diperoleh hasil minus 19. Lalu dari pabrik P ke gudang A itu dari 25 ke 20, ke 5, dan ke 10. Diperoleh hasil 0. Lalu kita cari yang nilai IP-nya itu nilai negatifnya paling tinggi, yaitu minus 20. Itu jalur looping dari pabrik H ke gudang A. Itu kita bikin penyesuaian. Nah, kita lihat yang tandanya ada minusnya. Itu kan 50 sama 60. Kita pilih yang angkanya paling kecil, yaitu 50. Kalau kotaknya positif, itu ditambah 50. Kalau kotaknya negatif, itu dikurangi 50. Diperoleh hasil 0, 90, 50, 10. Next. Nah, hasil penyesuaian yang tadi itu kita masukkan ke tabel yang baru dan kita ulangi langkahnya. Itu membuat jalur looping pada kotak-kotak yang kosong. Yang pertama ada pabrik B ke gudang A. Itu dari 20 diberi tanda plus, ke 5 diberi tanda minus, ke 20 lalu ke 15 diperoleh hasil 20. Lalu dari pabrik B ke gudang C itu dari 8 ke 19, ke 10, dan ke 5 diperoleh hasil minus 6. Dari pabrik H ke gudang C itu dari 10, 19, ke 10, dan ke 20. Diperoleh hasil minus 19.
Lalu dari pabrik B ke gudang A itu dari 25 ke 15 ke 20 dan ke 10 diperoleh hasil 20. Nah, di sini masih ada nilai yang negatif yaitu minus 19 itu yang paling besar. Nah, jalur loopingnya itu dari pabrik H ke gudang C. Itu dibikin penyesuaian. Kita lihat yang kotaknya diberi tanda negatif yaitu 10 dan 40. Kita pilih yang angkanya paling kecil yaitu kan 10. Kalau kotaknya diberi tanda positif itu ditambah 10, kalau negatif dikurangi 10. Diperoleh hasil 0, 10, 20, 30. Next. Nah, hasil penyesuaian yang tadi itu kita masukkan ke tabel baru lagi, kita ulangi lagi langkahnya. Yaitu pabrik W ke gudang A itu dari 20 ke 5 ke 10 ke 19 ke 10 dan ke 5. Diperoleh hasil 1. Dari pabrik W ke gudang C itu 8 ke 19 ke 10 dan ke 5. Diperoleh hasil minus 6. Dari pabrik H ke gudang B itu dari 20 ke 10 ke 19 ke 10 sama dengan 19. Dan dari pabrik E ke gudang A itu dari 25 ke 15 ke 10 dan ke 19. Diperoleh hasil 1. Nah, di sini masih ada nilai yang negatif 1, yaitu sebesar minus 6. Itu jalur looping di pabrik W ke gudang C, diberi penyesuaian. Kita lihat yang kotaknya diberi tanda negatif, yaitu 90 dan 30. Kita pilih yang angkanya paling kecil kan 30. Kalau tandanya positif, itu ditambah 30. Kalau tandanya negatif, itu dikurangi 30. Dan diperoleh penyesuaian yaitu 60, 30, 50, dan 0. Next. Nah, yang sudah disesuaikan tadi itu kita masukkan ke tabel baru dan kita ulangi langkah seperti sebelumnya. Kita bikin jalur looping pada kotak-kotak basis, kotak-kotak non basis atau kotak-kotak kosong. Itu diperoleh yaitu dari pabrik P ke gudang A sebesar 7, pabrik H ke gudang B itu sebesar 13, pabrik P ke gudang A itu sebesar 7, dan pabrik P ke gudang C itu sebesar 6. Nah, di sini sudah tidak ada kotak yang nilainya negatif lagi. Berarti tidak perlu dilakukan penyesuaian lagi. Langsung saja kita hitung nilai biaya optimalnya. Itu dari pabrik W ke gudang B dengan kapasitas 60, biayanya 5. 5 itu dalam satuan ribu. Dan pabrik W ke gudang C itu kapasitas 30 dengan biaya 8.000. Pabrik H ke gudang A itu 50 dengan biaya 15.000. Pabrik H ke gudang C kapasitas 10 dengan biaya 10.000. Pabrik W ke gudang B itu 50 dengan biaya 10.000. Jadi total biaya optimal dengan metode transportasi itu 1.890.000. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.